Gimana Kak? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat-sehat sehat saja Ibu. Ini sudah pertemuan ke-11 ya? Betul, 11. Oke. Coba cerita dulu dong pertemuan 10 bahas apa baik dengan Prof. Ratu? Bahas apa saja pertemuan sebelumnya? Membahas bab satu proposal deskriptif. Bahas proposal deskriptif Ibu. Bab satu kemarin. Oke. Apa catatannya dari kuliah dengan Prof. Ratu? Kemarin itu banyak komentar mengenai judul Ibu. Mm-mm. Kan kalau kita kemarin proposal deskriptif itu judulnya itu pasti ada kata penerapan, ada kata kemampuan, ada analisis. Tapi menurut Prof. Ratu kalau penerapan itu menurutnya itu lebih ke eksperimen. Jadi banyak teman-teman yang presentasiin, paparin apa namanya proposalnya kemarin yang ada kata penerapan disarankan untuk diubah Bu dari saran Prof. Ratu. Ya, kita kemarin-kemarin tidak bahas tentang judul ya, berkaitan dengan proposal deskriptif. Benar, apa namanya proposal deskriptif itu adalah proposal yang menggambarkan suatu kemampuan biasanya, mendeskripsikan kemampuan. Biasanya untuk anak level S1 kemampuan-kemampuan yang diangkat di isu-isu terkini, misalnya kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, eh, creative thinking, computational thinking, dan sebagainya. Kalau judulnya penerapan pembelajaran apa untuk meningkatkan, itu biasanya adalah judul dari proposal PTK atau penelitian tindakan kelas atau proposal eksperimen karena tadi ingin melihat apakah ada pengaruh dari penerapan pembelajaran model pembelajaran tertentu terhadap kemampuan tertentu. Gitu ya. Apalagi yang dibahas selain judul sampai ke bab 3 udah dibahas. Hanya bab Baru bab satu. satu Ibu, hanya bab Baru, satu saja yang dibahas. oke. Baru bab 1 ya. Ya Ibu. Iya, oke. Berarti kita akan melanjutkan. Jadi, eh, seperti halnya proposal yang kita bahas di eksperimen, dalam proposal deskriptif dan proposal penelitian pengembangan itu memuat 3 bab. Ya, bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 itu pendahuluan yang berisi tentang rasional penelitian. Bab 2 berisi kajian pustaka dari topik-topik yang kita angkat, ya, menceritakan state of the art dari topik yang kita angkat. Bab 3 itu menceritakan cara yang akan kita gunakan untuk mengambil data, ya. Lebih spesifiknya itu adalah jenis penelitiannya, bagaimana tahapannya, bagaimana prosedurnya, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data dianalisis. Untuk PR Ibu mencari artikel proposal penelitian deskriptif dan penelitian pengembangan sudah dibahas belum? Itu belum dibahas Ibu sama Prof. Ratu minggu lalu. Oke, berarti kita bahas dulu ya untuk melihat apakah saudara sudah paham atau belum tentang penelitian deskriptif dan penelitian pengembangan. Selama paparan boleh bertanya ya. Silahkan bertanya apa yang saudara pahami apakah sudah betul atau keliru. Kalau keliru harus diluruskan seperti itu. Oke, sekarang saya tawarkan terlebih dahulu siapa yang mau menjadi volunteer biar tidak ngantuk. Silahkan. Lagi kalau ibu tunjuk ternyata tidak siap kan tidak lemak kan ya. Nah, siapa yang mau jadi volunteer terlebih dahulu? Silahkan. Tidak ada.
Nah, berarti Ibu tunjuk baik. Coba Refki, mana Refki? Refki, Meidi, Prasetya. Halo Refki. Nah, inilah lemahnya kalau kita ngezoom ya. Refki pertama, Refki kedua. Coba teleponi dulu. Kalau Tedo, Refki nian. Tadi keluar bentar, Bu. Oke. On cam dulu Refki. Oke. Refki, silahkan tunjukkan contoh artikel penelitian deskriptif atau penelitian pengembangan yang kemarin Ibu suruh cari. Baik, Bu. Oh, dengan Ojan ya? Oke, silahkan. Layarnya sudah kelihatan. Refki, Baik, Ibu. Di sini ada artikel mengenai eh, penelitian deskriptif dengan judul Kajian Literatur tentang Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika dengan Problem-Based Learning pada Siswa Sekolah Dasar. mm-mm. Nah, di sini di dalam artikel ini tujuan penelitiannya itu Ibu untuk mengetahui dan mendeskripsikan peningkatan penerapan untuk metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan datanya itu reduksi data dan display data. Analisis datanya itu menghitung perolehan nilai dan reduksi data. Kesimpulannya itu kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dapat eh, ditingkatkan dengan menggunakan model pembelajaran PBL di sekolah dasar. Sebentar. Kata meningkatkan, ditingkatkan itu kayaknya lebih lebih dekat kepada penelitian eksperimen ya. Sepertinya dugaan saya ini peneliti menerapkan PBL untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah itu artikelnya. Coba tunjukkan artikelnya Rifki, atau Ojan. Ya, baik, Ibu. Oke. Nah, coba kita lihat bagian metodenya. Benar nggak? Itu adalah penelitian deskriptif. Metode adalah kajian literatur. Oh, artinya mengkaji referensi-referensi. Mengkaji referensi-referensi di sini. Ya, coba ke bawah. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya itu adalah list dari beberapa artikel yang terkait dengan pemecahan masalah dan PBL. Nah, artinya di sini artikel yang dipilih oleh Refki ini belum sesuai, belum termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Ya, belum termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Ini penelitian yang bertujuan untuk mengkaji literatur yang memang meneliti tentang PBL dan kemampuan pemecahan masalah. Ya, jadi ini studi literatur ini. Ini ndak ada actionnya di lapangan. Ini hanya ngotak-ngatik Google Scholar, ngotak-ngatik internet, terus buat list
daftar dari artikel. Biasanya ini dilakukan oleh mahasiswa program pasca sarjana untuk mencari atau mendalami literatur penelitiannya. Ya, makanya dia kotak-atik internet, nyari, ngelis itu ya, penelitian tentang problem based learning sama pemecahan masalah yang eksis 5 tahun terakhir itu apa saja judulnya, apa yang mereka. Ini belum termasuk penelitian deskriptif. Ini adalah jenis penelitian literature review. Literature review itu adalah mengkaji literatur dari topik penelitian yang kita pilih. Dah, boleh stop share. Masih ada utang, Refki ya? Refki belum menunjukkan contoh penelitian deskriptif berarti. Siapa lagi yang lain? Mau yang volunteer? Silahkan. Nisa, Bu. Oke, silahkan Nisa. Oke, jadi ini adalah artikel yang Nisa dapatkan, di mana sebenarnya artikel ini masih mirip-mirip terkait sama judul Nisa nantinya. Di sini kan ada analisis keterampilan berpikir kritis matematis siswa pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, bedanya sama Nisa nanti tuh, rencananya Nisa tuh mau bikin bangun ruang sisi lengkung gitu. Dan untuk kelasnya itu di kelas 8 SMP, lokasinya tuh di dekat rumah Nisa di Kayu Agung. Nah, berdasarkan abstraknya, dia itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana ini eh, tentunya menggunakan pendekatan deskriptif, Bu. Seperti itu. Oke. Sudah, Nis? Sudah, Bu. Oke, kita bahas dulu ya. Judulnya adalah analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Kalau judul analisis ini berarti memang dia mendalami gitu ya. Mendalami. Analisis namanya analisis itu berarti dia kupas tuntas. Kalau untuk anak S1 tidak usah lah ya pakai kata analisis ya. Karena biasanya itu yang dideskripsikan itu hanya sebatas kulitnya saja. Hanya sebatas kecocokan dari indikator biasanya. Kalau analisis itu memang diturutin dalam inian ya. Didalamin mulai dari perilaku siswanya gitu ya, apakah memang sesuai dengan indikator, kemudian kesehariannya juga apakah juga menunjukkan kesesuaian dengan indikator. Jadi memang didalamin betul kalau ada kata analisis itu. Dan penelitian yang diangkat oleh Ilan Alfarisi dan teman-teman ini memang merupakan penelitian deskriptif, tapi menggunakan tipe kualitatif, gitu ya. Tipe kualitatif. Bagaimana data yang ditampilkan? Coba kita ke hasil. Data yang ditampilkan untuk tipe deskriptif kualitatif ini seperti apa? Hasilnya. Nah, stop sini. Apakah menurut kalian ini merupakan penyajian data secara kualitatif? Kuantitatif, Bu. Lebih kepada kuantitatif, ya. Lebih kepada kuantitatif. Artinya apa? Artikel yang publish di internet itu tidak ada jaminan bahwa artikel tersebut adalah betul-betul artikel yang bagus. Apalagi artikel itu terbit di jurnal yang tidak bereputasi. Dikatakan bereputasi itu seperti apa? Adalah contohnya jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 dan Sinta 1.
Itu yang apa namanya kualitas artikel pada jurnalnya itu memang dijaga, ya, memang bagus seperti itu. Ini dapatnya dari Sinta berapa ini, Nisa? Tahu enggak? Kalau bahasa Nisa, Indonesia ini Nisa nemunya di Google Scholar, Bu. Google Scholar ada merujukan ke jurnal mana? Kurang tahu juga, Bu. Soalnya udah nemunya udah lama. Hmm. Nah, biasanya kalau jurnalnya Sinta 3 ke bawah atau Sinta 4 ke bawah itu masih berbahasa Indonesia, ya. Tapi tidak masalah. Cuman menjadi perhatian bagi kita bahwa di sini kita bisa menilai kesesuaian antara penjelasan di abstrak dan metode yang disebutkan di bagian metode itu tidak sesuai dengan data yang ditampilkan di dalam hasil dan pembahasan. Ya, kalau kita sudah mempelajari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, itu adalah kita mendeskripsikan data secara narasi, gitu ya, secara cerita, kemudian memberikan data berupa misalnya scanan dari dokumen atau transkrip percakapan, kemudian menjelaskan data itu secara narasi, maka itu sudah sesuai dengan apa yang kita sebut penelitian deskriptif secara kualitatif. Tapi kalau misalkan jenis penelitiannya yang kita pilih adalah deskriptif kuantitatif, di mana kita ingin menggambarkan seberapa besar kemampuan dari yang kita dalami, sehingga kita akan menunjukkan beberapa data-data berupa angka, apakah itu rata-rata nilai, ataukah ketercapaian persentase dari indikator, dan sebagainya, maka penyajian yang kita lakukan adalah secara kuantitatif. Ya, jangan sampai salah gitu ya. Atau boleh dengan mix method di mana kita menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif kita menyajikan datanya, grafiknya, tabelnya, berupa angka-angka pencapaiannya, dan didukung oleh data kualitatif yang berupa contoh dari narasi tentang dokumen itu tentang apa. Kalau tipe seperti itu disebut mix method, menggabungkan kuanti dan kuali. Dan itu boleh-boleh saja. Semuanya tergantung dari tujuan dan tipe metode yang kita pilih. Seperti itu. Oke, Nisa, boleh stop share ya? Silahkan, yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita ada pertanyaan. Berarti, Bu, tadi judulnya udah bagus ya, Bu. Ya. Paling di hasilnya nanti diubah gitu, Bu, ya. Judulnya bagus, sudah sesuai seperti penelitian deskriptif. Dan di abstrak juga disebutkan bahwa penelitiannya itu adalah deskriptif kualitatif. Oke, tidak ada masalah. Ada konsisten antara judul, abstrak, metode kita lihat. Ternyata memang disebutkan deskriptif kualitatif. Tapi akan terlihat perbedaannya pada saat hasil dan pembahasan yang ditampilkan di artikel itu. Ternyata data yang ditampilkan bukan secara kualitatif, tapi lebih kepada kuantitatif. Nah, itu akan menjadi suatu hal yang kok tidak sesuai ya dengan yang diceritakan di abstrak sama metodenya. Disebutkan tadi katanya mau mendeskripsikan secara kualitatif. Tapi kok lebih banyak muncul angka-angka ya, persentase, kategori, level sedang, tinggi, rendah, seperti itu. Jadi ada ketidakkonsistenan antara apa yang disebutkan di dalam metode, dalam abstrak, dan di hasil pembahasan. Penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang konsisten dari awal sampai akhir, gitu ya. Konsisten dia mengangkat masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, metode yang digunakan apa yang sesuai dengan tujuan dan ingin menjawab rumusan masalah.
Data yang ditampilkan apa sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk dibedah gitu ya, sesuai dengan tahapan metodenya. Kemudian data itu kita bahas berdasarkan keterkaitan dengan penelitian sebelum dan beberapa teori pendukung, sehingga kita akhirnya mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah. Dari situ akan terlihat konsistensi dari judul sampai ke kesimpulan, gitu ya. Jadi kalian dicoba untuk diberikan bagaimana sih penelitian yang baik gitu ya. Bagaimana membuat proposal yang bagus gitu ya. Proposal yang bagus itu adalah konsisten mulai dari judul sampai dengan metodenya. Kaitannya itu sejalan. Sejalan juga belum tentu menjadi jaminan bahwa proposal saudara akan diterima. Pastinya akan dipertimbangkan gitu ya. Apakah penelitian ini masih perlu untuk dilakukan di zaman sekarang, ataukah penelitian ini sudah usang gitu ya. Lah mirip dari penelitian yang 10 tahun yang lalu gitu ya. Artinya di dalam penelitian kita itu harus ada novelty atau kebaruan. Nah, kebaruan itulah yang harus saudara kaji gitu ya. Harus diikuti tren penelitian sekarang. Baca artikel apa sih yang sedang marak sekarang. Oh, lagi maraknya tentang numerasi. Maka kita perlu untuk menyesuaikan gitu ya. Ada apa sih dalam pembelajaran numerasi itu? Ada masalah apa? Kita ambil satu bagian saja gitu ya. Tidak usahlah sampai harus bermimpi akan melahirkan kebijakan dari menteri menghasilkan apa gitu ya. Tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Cukup cukup misalnya ingin mendeskripsikan bagaimana sih siswa menyelesaikan soal AKM numerasi untuk topik geometri. Itu adalah hal yang masih bisa dijangkau oleh penelitian anak S1. Gitu. Atau ada istilah misalnya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kayak mana sih pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka? Tidak perlu harus neliti dari kurikulum SD, SMP, SMA. Satu materi saja gitu ya. Coba untuk dilihat bagaimana sih kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi materi apa gitu kan ya. Nah, itu adalah satu hal yang masih bisa dilakukan oleh anak S1. Atau isu apa lagi? Oh, tentang isu SDG. SDGs. SDGs. Tahu dah SDG singkatan dari apa? Sustainable Development Goals. Nah, Sustainable Development Goals. Ada berapa elemen di dalam SDGs? Ada 30 kalau nggak salah. Ada 17 elemen. 17 elemen. Ada elemen yang berbicara SDG 1 itu tentang tanpa kemiskinan. Ada tentang good education atau education quality gitu ya. Coba deh di Google SDGs 17 elemen ya. Coba kita ini nih ya. SDGs. Kan ini kan belum belum final ya. Kalian buat proposal Sustainable Development Goals. Image disingkat. Coba ya. Mana. Kan. Layar Ibu kelihatan? Kelihatan Ibu. Kan ya, kita lihat dulu sini. Satu contoh SDGs. Jadi ada 17 elemen. Ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sejahtera, pendidikan berkualitas, sampai ke kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang lagi marak isu research atau penelitian di dunia ini. Kita dengan adanya isu ini, apakah terlalu muluk sih Bu? Harus berbicara tentang kayaknya ini menghasilkan kebijakan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Tidak juga berpikirnya harus menghasilkan kebijakan itu ya. Kita kaitkan saja kebutuhan pembelajaran kita, misalnya lagi marak tentang climate change gitu ya, perubahan iklim, perubahan iklim. Perubahan iklim itu juga akan mempengaruhi apa kehidupan gitu kan ya, tentang suhu meningkat gitu ya, suhu naik ya. Kemudian fenomena-fenomena seperti banjir, longsor, sebagainya. Terus apa kaitannya Bu dengan matematika?
Ya ada kaitannya, ada. Kaitannya seperti apa sih? Misalnya kita mau berbicara tentang, em, misalnya tentang satu contoh kehidupan sehat, misalnya SDGs 3, kehidupan sehat. Saya Google lagi. Konteksnya seperti apa sih, Bu? Kehidupan sehat, label. Misalnya seperti ini. Hmm, surfing, surfing. Mana ya surfing label ya, surfing label kali ya. Nah, yang lagi wirausahaan juga, kaitannya juga ini ya, tentang makanan. Seperti ini contohnya. Ini kan ada angko-angko ya. Ada angko-angko kan ya. Di mana kita bisa melihat ini? Hmm? Ada yang tahu nggak? Di mana sih kita bisa melihat ini? Di belakang kemasan, Bu. Di belakang kemasan. Coba kalian lihat angka-angka di sini gitu ya. Ada angka kan di sini? Ada persen. Ada satuan. 9 gram, 4,5 gram, 34 gram, 350 miligram. Kira-kira ini tentang konsep apa ya digunakan ya? Pemahaman tentang apa ya? Tentang apa ya? Apakah 320 miligram itu lebih besar dari 4 gram? Apakah 320 miligram itu lebih besar dari 6 gram? Tidak. Tidak. Yang mana lebih besar, Thomas? Yang mana lebih besar? Gram dan miligram lebih besar gram, Bu. Lebih besar gram, gitu ya. Kita belajar di mana sih tentang gram miligram ini? Dalam matematika, Ibu. Matematika kan ya, dalam hal konversi satuan, ya. Nah, jadi isu tentang konteksnya adalah konteks tentang SDGs 3, tentang makanan sehat gitu ya. Atau tanpa kelaparan lah kaitannya dengan makanan gitu ya. SDG 1. Artinya kita bisa mengangkat konteks SDGs ini ke dalam pembelajaran matematika. Dia dalam pembelajaran matematika. Untuk apa? Untuk menanamkan kesadaran kepada peserta didik, ternyata di dalam makanan yang kita makan itu ada kandungannya. Kan ya? Ada kandungannya. Sekali makan itu kira-kira kadar kalori yang diberikan oleh makanan itu berapa? Sumbangan dari gulanya berapa? Sumbangan dari sodiumnya berapa? Kalau kebanyakan gula, apakah bagus untuk kesehatan kita? Kalau kebanyakan sodium, apakah bagus untuk kesehatan kita gitu ya? Jadi akan mengedukasi, mengedukasi secara tidak langsung ya melalui pembelajaran matematika. Ya balik-balik lagi ya pilihan dari masing-masing ya mau memakan apa namanya makanan pilihannya masing-masing itu kembali lagi kepada masing-masing. Tapi setidaknya kita mengedukasi seperti itu. Nah, isu tentang SDG ini sendiri itu merupakan isu yang sedang marak. Bisa nggak kita kaitkan dalam kebutuhan pembelajaran di kelas, terutama untuk pembelajaran matematika? Mau tentang apa? Mau mendalami tentang apa? Kemampuan apa? Ya.
itu juga termasuk pilihan dari saudara sendiri. Nah, jadi isu yang ada saat ini dengan adanya isu terkini itu menjadi satu nilai jual bagi proposal penelitian saudara untuk dipertimbangkan bahwa ini kayaknya bagus ini penelitiannya, lagi ngetren tentang mendalami SDGs itu. Jadi di penelitianmu itu kamu mau mengambil peran di SDG keberapa gitu ya? Ataukah tanpa kelaparan, ataukah pendidikan yang berkualitas, ataukah tadi SDG 3 tentang makanan sehat gitu ya, kehidupan yang sehat dan sejahtera, atau tentang climate change, SDG keberapa climate change tadi ya, tentang perubahan iklim. Perubahan iklim kan berkaitan dengan suhu. Belajar suhu ada kaitannya dengan matematika. Jadi konteks tentang perubahan suhu itu bisa kita bawa ke dalam pembelajaran matematika di kelas. Ya. Jadi penelitian-penelitian terdahulu itu yang mendalami tentang kebudayaan, tentang konteks apa, dengan adanya isu terbaru tentang SDGs, itu kita bisa melihat kesamaan atau kemiripan. Jadi bisa kita adaptasi. Ngantuk yo. Kalau ngantuk ya tidur, ya. Oke. Jadi eh, apa namanya, untuk bisa menjadikan proposal penelitian saudara itu punya nilai novelty yang tinggi, maka ikutilah tren penelitian atau isu-isu yang terbaru saat ini, gitu ya. Tapi untuk penelitian deskriptif sudah paham ya apa ya yang harus kita ceritakan dalam proposal itu, fokus tujuannya apa, eh, apa namanya, bagaimana kita menceritakan bab tiganya gitu ya. Bisa ya? Atau ada kendala? Boleh disampaikan. Tidak ada. Oke, tidak aman. Ada aman ya. Thomas, Thomas, aman ya Thomas? Oke. Sekarang kita beralih ke penelitian pengembangan. Penelitian Ibu, pengembangan. maaf sebelumnya izin bertanya mengenai deskriptif Iya, tadi. iya, boleh. Maaf sebelumnya Ibu, jadi kan kemarin dari penelitian deskriptif itu. Nah, yang tadi kan ada yang dijelasin Heru lagi kan, Mak. Yang di pertama tadi bahwasannya judul dari penelitian deskriptif itu kan kalau misalkan ada tulisan atau dalam judul itu tuh kayak misalkan penerapan model bla 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 segala macam itu tuh tidak termasuk dalam penelitian deskriptif. Nah, tapi kalau nggak salah dengar Zelpi kemarin itu tuh Prof. Rata tuh bilang kalau yang Zelpi itu jangan yang eh, judulnya itu jangan yang menggambarkan tapi kayak penerapan. Jadi judul yang Zelpi kemarin kan sempet disuruh ngerjain bab satu sama Prof. Rati dan dikumpul hari itu juga ya Bu. Jadi Hmm. yang Zelpi revisi, yang Zelpi kumpulkan itu judulnya itu eh judulnya itu sebentar. Judulnya itu jadi penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi SPTLDP di kelas 10. Nah, waktu Zelvi cari lagi, kan kalau diambil dari kesimpulan yang harus jelasin tadi pas di awal pembelajarannya, bahwasanya itu tuh merupakan penelitian eksperimen gitu. Tapi kalau yang Zelpi lihat maaf Zelpi carinya di GPT, Ibu, bahwasannya judul itu tuh bisa jadi untuk eksperimen, tapi bisa juga untuk deskriptif sesuai dengan isinya. Di mana, misal kalau Zelpi mau bikin yang deskriptif, berarti isinya itu nggak nggak membandingkan dengan model atau pendekatan pendekatan pembelajaran lain, tapi benar-benar cuman menunjukkan eh, suatu pembelajaran atau suatu pembelajaran dengan menggunakan model CTL aja. Itu nggak apa-apa, Kak Bu, atau perlu diganti lagi, Kak? Ya, seperti ini. Kalau judulnya adalah misalnya judul Zelfi itu adalah penerapan kontekstual teaching learning untuk kemampuan pemecahan masalah ya. Nah, berarti kalau dari judulnya seperti itu, titik fokus dari penelitian Zelfi adalah menggambarkan bagaimana pembelajaran kontekstual teaching and learning. Gitu ya. Mungkin maksud dari Prof. Ratu adalah
kalau mau penelitian deskriptif, bagusnya adalah mendeskripsikan kemampuan siswanya. Kalau mendeskripsikan proses pembelajarannya, kan kita sudah belajar ketika belajar tentang model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran ada contextual teaching and learning gitu ya. Jadi isian dari pembahasan kalau judulnya penerapan contextual teaching and learning adalah isiannya bagaimana tahapan belajar menggunakan contextual teaching and learning gitu. Nah, sementara ya, kita sudah pernah belajar di mata kuliah model-model pembelajaran bagaimana sih penerapan dari contextual teaching and learning itu sendiri. Yang lebih bagus bagaimana? Lebih bagus kalau kita mendeskripsikan bagaimana kemampuan siswanya ketika mereka belajar menggunakan contextual teaching and learning. Kalau artinya mendeskripsikan kemampuan siswanya, berarti titik fokusnya adalah kemampuannya ada di depan. Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran contextual teaching and learning. Gitu. Jadi itu akan berbeda fokus yang akan diangkat atau yang akan diceritakan di hasil dan pembahasan. Gitu, Zelvi. Oke lah, kalau misalkan niatan Zelvi adalah penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan penerapan contextual teaching and learning. Cuman penelitiannya itu tidak menarik, karena kita sudah pernah belajar bagaimana contextual teaching and learning, tahapannya seperti apa. Lebih bagus lagi, bagaimana kemampuannya, itu yang harus digambarkan, gitu kan ya. Kalau keinginannya adalah menggambarkan kemampuan siswa tadi, berarti pindah, berarti judulnya berubah, bukan lagi penerapan contextual teaching and learning untuk kemampuan pemecahan masalah siswa, tapi berubah menjadi kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran menggunakan contextual teaching and learning materi apa. Berarti untuk judulnya tadi itu diubah menjadi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi SPTLDP dengan pendekatan contextual teaching and learning di kelas 10. Iya, karena berbeda judul yang penerapan contextual teaching and learning untuk kemampuan pemecahan masalah, berarti fokus kita itu hanya kepada tahapan dari contextual teaching and learning itu. Tapi kalau judulnya adalah kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran materi apa menggunakan contextual teaching and learning, berarti kita mau melihat kemampuan siswa dalam pembelajaran contextual teaching and learning itu. Jadi dalam kelas itu kita pakai contextual teaching and learning, tapi fokus penelitian kita mendalami kemampuan pemecahan masalahnya. Yang lebih banyak kita ceritakan adalah data-data kemampuan pemecahan masalah siswanya. Gitu ya. Yang lain bisa paham ya. Oke. Jadi judul itu adalah cerminan dari isi proposal. Sehingga kalau orang menyimak judul, sudah kebayang, oh berarti ini Dioni nak neliti bagaimana pelaksanaan dari CTL-nya. Ada menarik, lah belajar itu kan di model-model pembelajaran kan lah belajar. Ngapa udah Dio menceritakan tentang bagaimana kemampuan siswanya saja ketika sudah menerapkan pembelajaran CTL itu lebih bagus. Itu berubah judul berarti berubah fokus gitu ya, berubah fokus. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Berarti kita menuju ke penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan. Minggu depan coba kalian tayangkan contoh-contoh penelitian pengembangan ya. Ada yang pakai ADI, ada yang pakai ADI, ada yang pakai 4D gitu ya. 4D, ada yang pakai round tree, ada yang pakai
pakai kalau design research itu development study, itu development study. Nah, kalian siapkan contoh artikel yang menggunakan penelitian pengembangan, misalnya ADI atau 4D atau Roundtree atau design research tipe development study. Pakai Aker atau Baker. Itu untuk minggu depan. Untuk minggu ini kita akan melihat contoh penelitian pengembangan, ya, penelitian pengembangan. Ada yang sudah ketemu artikel penelitian pengembangan? Belum. Nah, sudah. Ada yang sudah? Sudah dapat, Bu. Sudah. Coba ditayangkan dulu. Siapa ini yang share? Dea. Boleh Dea, silakan Dea. Untuk judulnya itu pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik LKPD berbasis problem based learning PBL untuk memfasilitasi kemampuan penalaran peserta didik pada materi lingkaran. Yang mana kalau di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan respon peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan. Yang mana metode penelitiannya ini adalah research and development dengan model pengembangan ADI. Nah, untuk instrumen pengumpulan datanya itu adalah angket validasi yang diberikan kepada 2 validator materi dan 2 validator media. Nah, untuk hasilnya itu yang dikembangkan dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Begitu, Ibu. Oke, kita lihat tujuan ya. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Umaroh. Dia bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan respon peserta didik. Nah, untuk mengetahui kelayakannya ini melalui apa? Melalui tahap validasi, gitu ya, validasi ELKPD. Validasinya sekian persen ya, ada angka di situ ya. Kemudian respon peserta didik dikumpulkan lewat apa? Lewat angket respon ya, angket respon. Ada sekitar tadi hasil respon peserta didik memperoleh persentase sebanyak 74,95% dengan kategori baik. Nah, kalau kita lihat di sini, dia penelitian ini menggunakan ADI ya. ADI itu singkatan dari apa? Ya, Analisis, Mm-mm. desain, Mm-mm. development, Mm-mm. Implementation, dan evaluation. Nah, ini ya contoh yang penelitian R&D tipe ADI, ya, model ADI, ya. Apa namanya? Penelitian R&D ini, research and development, ini berbeda dengan penelitian pengembangan atau development study punyanya design research, ya, sumbernya Aker atau Arthur Baker. Bedanya di mana, Bu? Bedanya seperti ini. Kalau research and development lebih kepada melihat apa ya, produk dari pengembangan itu sendiri, presentasinya dilihat kelayakan, kepraktisan seperti itu ya. Berapa persen? Berapa persen? Dan yang saya tahu, kalau kita sedang melakukan penelitian tipe R&D itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena proses pengembangan itu akan memakan
waktu bertahun gitu ya. Ujungnya apa? Ujungnya adalah tahapan hilirisasi produk. Hilirisasi produk itu apa? Hilirisasi produk itu adalah produk yang dijual secara massal, diproduksi secara massal. Dan untuk bisa menghasilkan produk yang diproduksi secara massal, biasanya penelitiannya itu dites dari tahun ke tahun produk itu. Biasanya penelitian R&D ini untuk industri makanan seperti itu ya, atau pakaian yang mengembangkan model dari masa ke masa ya. Termasuk juga elektronik atau mungkin transportasi seperti mobil. Lebih kepada R&D. Jadi penelitian R&D ini biasanya itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena dia mengembangkan satu produk yang tujuannya untuk dihilirisasi gitu ya, untuk diproduksi secara massal. Produksi secara massal. Tapi kalau penelitian pengembangan atau development study, dia tidak terkait banyaknya waktu sampai bertahun, tidak. Ya. Biasanya kalau untuk kebutuhan pembelajaran di kelas, itu lebih cocok kita pakai development study dibandingkan dengan R&D. Tapi banyak artikel sekarang kalau pengembangan yaitu banyak merujuk kepada R&D. Saya juga kurang tahu ya kenapa banyak dipakai untuk mengembangkan produk yang tidak sifatnya tidak dikembangkan dalam jangka waktu yang lama. Saya juga kurang paham. Nanti tolong ditanyakan kalau minggu depan itu saudara em, ketemu dengan Prof. Ratu gitu ya. Apa Prof bedanya R&D dengan penelitian pengembangan seperti development study? Mungkin Prof. Ratu akan memberikan penjelasan yang lebih baik lagi untuk bisa diterima oleh saudara gitu ya, dengan penjelasan yang lebih ilmiah seperti itu. Oke, ini adalah tipe artikel penelitian pengembangan. Iya, betul. Hal ini terlihat dari mana? Dari dari metode yang digunakan, terutama kita bisa melihat bahwa ini research and development. Tapi kalau kita tahu, penelitian pengembangan itu adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan sesuatu, ya. Artinya apa? Di dalam menuliskan proposal penelitian pengembangan, kita harus secara jelas menyatakan apa sih tujuan penelitian ini. Bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan, ya. Mengembangkan apa? Produk apa? Produk dalam pembelajaran itu apa? Misalnya modul, mengembangkan LKPD, mengembangkan buku, mengembangkan media. Jadi harus dituliskan secara jelas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan apa. Kalau di sini kan tidak secara statement dituliskan ya tujuannya ya secara jelas. Tujuannya ditulis di sini untuk mengetahui kelayakan dan respon peserta didik. Kalau mau mengetahui kelayakan, rasanya mengetahui itu kan bagian tujuan dari mendeskripsikan gitu ya. Deskripsikan. Kira-kira sudah sejalan tidak ya dengan metode yang dipilih, yaitu metode untuk mengembangkan produk tadi. Itu silahkan berpikir sendiri. Kemudian di bawah coba kita lihat metodenya. Metode. Metode. Mana metode? Metode pakai research and development R&D kan ya. Ada tahapannya. Lalu bagaimana penyajian datanya? Penyajian datanya seperti inilah. Sekian persen valid, sekian persen praktis gitu kan ya. Nah, sekian persen valid, sekian persen praktis. Kira-kira dari ini untuk apa gitu kan ya hasilnya kalau sudah dinyatakan valid, sudah dinyatakan praktis gitu ya. Apa yang bisa kita ambil sebagai peneliti berikutnya? Ya, apa yang bisa kita ambil dari
artikel ini sebagai peneliti berikutnya. Kurang menarik gitu ya. Kurang menceritakan kebutuhannya. Kenapa kalau misalnya sudah valid praktis tadi? Belum begitu, apa namanya, hasil dari yang diceritakan belum begitu terlihat manfaatnya gitu ya. Hanya menceritakan bahwa medianya ini valid praktis seperti itu. Sementara kalau kita mau mengembangkan produk, produk itu harus punya efek. Harus punya efek gitu ya, harus punya gambaran efektivitas dari produk yang dikembangkan. Nah, ini juga merupakan satu contoh artikel yang belum terlalu bagus. Ya, belum terlalu bagus. Yang bagus itu kayak mana? Coba kalian cari yang bahasa Inggris. Lihat di JMA, di JPM. JPM, JMI itu adalah jurnal yang dikelola oleh prodi kita. Satunya S3 Pendidikan Matematika, satunya S2 Pendidikan Matematika. Bagus semua itu artikelnya. Ya, coba stop share dulu deh ya. Ya. Nah, tahu kan JPM, JME? Sudah pernah akses belum? Sudah pernah akses belum JPM, JME? Belum, Ibu. Belum. Ini dia JPM. Nah, kelihatan layar Ibu? Ya, JPM dikelola oleh Prof. Ratu sendiri, ya, terindeks Scopus. Ini jurnal internasional bereputasi, ya, terindeks Scopus. Coba kalian cari judul-judul yang memang memperlihatkan, oh ini baru sih kok, yang memperlihatkan contoh penelitian pengembangan. Apakah ini penelitian pengembangan? Biasanya kalau judul artikel tidak begitu mencolok ada developing apa gitu ya. Tidak seperti itu. Bisa kita lihat apakah dia ini penelitian pengembangan atau tidak dari sini, dari metode yang digunakan. Oh, ini ternyata kualitatif. Berarti ini mendeskripsikan kemampuan pemahaman konsep. Nah, ini. Ini pemahaman konsep yang ini. Yang lain, coba. Ini apakah tentang development? Bukan juga karena menginvestigasi level dari kemampuan spasial. Juga. Lanjut. Nah, ini nah caknya ini. Soalnya ada developingnya. Developing STEM teaching module in supporting student literacy ability. Nah, pengembangan modul pembelajaran berbasis STEM untuk mendukung kemampuan literasi di SD. Apakah ini adalah penelitian pengembangan? The research employs a development research methodology. Iya kan? Nah, ini adalah contoh artikel penelitian pengembangan. Kita lihat dulu coba ya, bagaimana orang menyajikan penelitian pengembangan ini. Memang sih pakai bahasa Inggris, tapi struktur dari penyajiannya sudah bagus, itu ya. Bahwa ini membahas tentang kemampuan literasi, berarti dalam introduction-nya itu pasti berkaitan dengan dengan kemampuan literasi gitu ya. Kemampuan literasi itu adalah hal yang penting gitu kan ya. Kemampuan literasi bagaimana, kemudian kita lihat tadi kemana, ke metodologi ya, pengembangan. Nah, mana metodologi. Nah, this study adopt development research methodology 4D model 4D ya. Kemudian bagaimana menyajikannya? Analisis materialnya seperti apa gitu ya. Pakai item.
Kemudian ada analisis dari guru gitu ya. Di fase merancang dia apa yang dilakukan. Ternyata produknya seperti ini. STEM modulnya, modul berbasis STEM-nya. Secara validitasnya, aspeknya ada ini. Kemudian kesimpulannya valid ya. Lalu ada komen dari validator. Nah, jadi bukan hanya sekedar sekian persen valid, sekian persen praktis, tapi lebih dimunculkan produknya bentuknya seperti apa, apakah valid, iya valid, kemudian bagaimana komentar dari validator, dikatakan dia valid, gitu kan ya. Bagaimana bentuk prototipe berikutnya setelah direvisi, gitu ya, ada perubahannya seperti apa dan seterusnya. Jadi penyajian datanya tidak hanya menampilkan angka-angka saja, gitu ya. Kalau tadi kan contoh yang disajikan tentang R&D pakai ADI tadi hanya data kelayakan dan respon. Ya dikatakan kelayakan menurut validator sekian persen valid ya. Tapi tidak ditayangkan, mana sih bentuk LKPD-nya, perubahannya seperti apa komentar yang diberikan oleh validator seperti itu ya. Kemudian eh, eh, bagaimana wujud dari respon siswanya, hanya sebatas angka-angka saja. Kalau angka-angka itu sebenarnya bisa kita manipulasi. Salah satu kelemahan kalau kita pakai kuantitatif itu adalah bisa dimanipulasi angka itu. Sehingga bisa sesuai dengan keinginan kita. Oh, sudah valid. Karena hitung-hitungannya bisa kita kotak-katik gitu ya. Nah, itu salah satu kelemahannya. Jadi ya baik kuanti maupun kuali itu punya kelemahan gitu. Ya hanya saja bagaimana caranya bisa kita menyajikan kin dan angka-angka saja. Halo, halo, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ibu. Suaranya kedengaran nggak? Nge-freeze tadi. Kedengeran Ibu. Iya, tadi agak putus-putus. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya saya ingin menunjukkan ini tentang desain riset tipe development study. Kalau kita berbicara tentang penelitian pengembangan, S1, S2, S3 kita itu ikonnya itu atau ciri khasnya adalah desain research. Ya, desain research. Desain research yang dipakai bukunya adalah Acker atau Arthur Baker yang 2019. Ini judulnya Educational Design Research. Jadi, tipe desain research itu ada dua, yaitu yang pertama development study, yang kedua validation study. Yang berkaitan dengan penelitian pengembangan itu adalah development study. Ya, karena apa? Karena design research itu pengertiannya ini, to design and to develop an intervention. Interventionnya seperti apa? Bisa materials, bisa produk, bisa sistem. Artinya pengembangan material, bahan ajar, media gitu ya, bahkan sistem itu sendiri bisa dikembangkan. Atau alternatively to design and develop educational intervention. For example, learning process. Learning process ini adalah HLT, Hypothetical Learning Trajectory. Hanya saja kita tidak akan mendalami itu. Artinya apa? Salah satu tipe design research, sini disebutkan, ada dua, yaitu development study and validation study. Jadi kalau pakai yang pengembangan di dalam design research, maka kita sebutnya adalah development study.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah development study. Dalam kurung sumbernya dari Acker 2013. Gitu ya, Acker et al. 2013. Apa saja tahapannya? Tahapan untuk penelitian pengembangan desain research itu ada 3. Yang pertama adalah preliminary research, yang kedua adalah prototyping phase, yang ketiga adalah assessment phase. Kalau kita merujuk kepada desain research tipe development study sumber dari Acker. Jadi ada 3 tahap. Kalau ADI kan ada berapa? Oh, A, D, D, I, E. Ada 5 tahap. Analisis, design, development, implementation, evaluation. Kalau kita pakai 4D, berarti ada 4 tahap. D pertama itu apa? Desain apa ya? D kedua development, dan sebagainya. Kalau kita pakai development study, referensi dari Acker et al. Yang ini, berarti kita melaksanakan tahapannya ada 3 tahap. Pertama preliminary, kedua prototyping, yang ketiga adalah assessment phase. Gitu. Untuk pertemuan minggu depan, cari artikel menggunakan metode development study dari Acker. Ya, paparan, disiapkan paparan. Judulnya apa, pakai metode apa, bagaimana hasilnya. Gitu ya. Kemudian untuk proposal, saudara coba tulislah bagian bab 2 dan bab 3 dari proposal deskriptif dan pengembangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Cak Mano, halo, halo. Izin bertanya ya, Bu. Ya, Jadi kan Intan tuh udah ada eh, cari yang pengembangan kan, Bu. Nah, di situ tuh ada desain metode yang digunakan tuh 4D, Bu. Tapi di sini dimodifikasi menjadi 3 tahap, cuma sampai ke develop, Bu. Itu emang boleh? enggak. Jangan, jangan. Jangan. Kalau memang dia 4D, maka ikuti bahwa memang tahapannya adalah 4. Itu ya, tahapannya 4. Kita jangan membuat modifikasi. Kalau anak S1 baru belajar meneliti. Belajar meneliti artinya kita menggunakan teori yang sudah eksis dan coba kita belajar terapkan dalam penelitian kita. Gitu ya. Lain kalau sudah level doktor gitu ya. Mau menghasilkan model baru, mau menghasilkan modifikasi baru, ya itu terserah mereka. Itu soalnya mereka punya keahlian untuk mendalami lebih lanjut. Tapi kalau bagi kita yang baru pemula untuk meneliti, jangan pakai modifikasi dari apa gitu ya. Pakailah sumber yang sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya kita paham penelitian pengembangan 4D itu ada 4 tahap, yaitu kita gunakan 4 tahap. Gitu ya Intan. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau udah ada pertanyaan, saya kira jadilah kuliah kita ya. Lagi kita ketemu lagi minggu depan, sudah ada contoh saudara mempersiapkan contoh artikel penelitian pengembangan yang development study, pakai Acker itu. Samo sudah menyusun bab 2 dan bab 3.
Pertemuan minggu depan sudah 12. Paling tidak pertemuan 14 kita sudah mulai UAS ya. Karena kan saudara sudah 48 ya. 48 dibagi 3 hari lah. 14, 15, 16. Jadi sudah ngambil nilai UASnya dari pertemuan 14. Jadi sisa jatah kuliahnya 2 pertemuan lagi. Ya, itu jatah di mana saudara coba merancang dulu bab 2 dan bab 3. Kalau ada pertanyaan pada saat pertemuan seperti ini ya disampaikan ya. Kalau ada kendala biar bisa diatasi. Jangan sampai pada saat UAS kesalahannya berulang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Sayang kaget nilai UASnya jadi kecil. Oke. Cak mana jadilah ya. Ya, silahkan untuk kembali bekerja kepada proposal masing-masing yang penelitian deskriptif dan pengembangan. Untuk KWU besok itu atau pekan ini adalah pekan di mana kalian praktek jualan ya. Ibu besok itu pelatihan hari Rabu, Kamis, Jumat. Pas nian. Jadi Ibu rencanakan untuk saudara praktek jualan saja. Jadi minggu depan bisa kita lihat bagaimana perkembangan dari kewirausahaan yang kalian lakukan. Itu saja. Terima kasih, Bu Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Heru ditunggu ya, list nama teman yang dah hadir. Makasih. Saya izin live. Assalamualaikum.